Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang kekecewaan orang tua terhadap anaknya. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, sebagai orang tua, ya tentu kita itu punya harapan-harapan terhadap anak atau anak-anak kita. Kalau kita sudah punya 2 anak laki-laki dan pada kehamilan yang ketiga kita mengharapkan anak perempuan, itu wajar saya rasa. Tapi kenyataannya kalau yang lahir itu laki-laki lagi, itu bisa kecewa. Dan ada pada etnis tertentu itu yang mengharapkan anak laki-laki semua, lalu lahirnya perempuan-perempuan gitu, lalu dia merasa anaknya ini ya dia kecewa terhadap kelahiran anaknya. Ada juga orang tua yang mengharapkan anaknya itu jadi dokter, tetapi ternyata dia milih jadi seniman. Orang tua itu kecewa juga gitu. Ada banyak kekecewaan saya rasa Pak Paul yang terungkap maupun tidak terungkap ya, yang bisa terjadi, dan itu kan pasti menimbulkan ketidakharmonisan di dalam rumah tangga mereka. Sebenarnya kekecewaan seperti itu bagaimana harus diatasi Pak? Atau bagaimana timbulnya dan sebagainya itu. Kita coba ngomong-ngomong tentang itu Pak. Saya akan mengawali dengan pengakuan nih Pak Gunawan dan Ibu Ida. Saya ini mengakui bahwa salah satu anggota tubuh saya yang tidak saya sukai adalah hidung saya. Sebab waktu saya masih kecil, saya ini sering diejek karena hidung saya besar. Nah, sewaktu saya punya anak, saya masih ingat sekali. Saya mengharapkan hidung anak saya mancung. Iya, pasti itu. Saya benar-benar ingat ada itu perasaan dalam hati saya. Dan waktu anak saya itu lahir, anak pertama saya lahir, anggota tubuh pertama yang saya lihat adalah hidungnya. Ternyata sama dengan saya. Dan sekarang anak saya itu paling suka kesel dengan saya karena hidungnya. Dan dia suka berkata, kenapa harus sama dengan papa? Dan silakannya adalah anak-anak saya yang lain tidak begitu. Jadi akhirnya dia suka berkata, kenapa sih yang jelek yang harus dia terima dari saya? Nah, saya sudah bisa menerima bagian diri saya ini. Tapi saya harus akui dalam masa-masa remaja saya, hal itu hal yang mengganggu saya sekali. Nah, kembali kepada tadi yang Pak Gun sudah ungkapkan, kita sebagai orang tua memang memiliki tuntutan atau harapan. Harapan kita sebetulnya adalah anak kita itu seharusnya ya lebih baik daripada kita, atau sekurang-kurangnya ya sama dengan kita lah. Jadi waktu anak kita itu kok tiba-tiba melakukan atau menjadi yang tidak kita inginkan, seringkali kita memang terluka. Nah, di dalam ilmu terapi keluarga ada satu istilah, yaitu perpanjangan diri, self-extension. Ada kalanya orang tua itu menjadikan anak sebagai perpanjangan dirinya. Maksudnya adalah kita ini tidak mampu mencapai standar atau tujuan kita. Kita mengharapkan anak kita lah yang menyambung dan akhirnya berhasil mencapai standar atau tujuan yang kita harapkan. Nah, ada kalanya sewaktu anak-anak itu tidak mencapai perpanjangan atau mencapai tujuan yang kita dambakan, kita merasa kecewa. Jadi kekecewaan bisa muncul dari konsep yang keliru tentang anak. Ada orang tua yang misalnya ya, dari kecil ingin main piano, terus tidak berkesempatan belajar piano. Setelah dewasa, tidak ada kesempatan lagi belajar piano karena sudah punya anak. Akhirnya anak-anaknya dipaksa untuk belajar piano. Nah, kalau anak itu memang kebetulan berbakat, mempunyai talenta main piano, ya tidak apa-apa. Tapi masalahnya adalah kalau anak itu tidak berbakat main piano.
Nah, anak itu akan mendapatkan tekanan yang luar biasa. Nah, dalam kasus ini, si anak berfungsi menjadi perpanjangan diri orang tuanya untuk mengkompensasi atau menambal lubang yang ada pada diri orang tuanya. Berarti ada harapan itu yang sebenarnya wajar yang dimiliki oleh orang tua, ada harapan yang berlebihan gitu Pak Pol ya. Betul sekali. Nah itu sampai sejauh mana itu batasan-batasannya gitu Pak Pol? Kita memang harus melihat anak kita seperti apa adanya. Jadi Tuhan memberikan anak kepada kita dengan rancangan Tuhan, bukan rancangan orang tua. Tanpa kita sadari, kita itu memang merancang anak kita untuk menjadi seperti yang kita inginkan. Tapi kita selalu harus mengingatkan diri kita bahwa si anak itu lahir ke dunia sudah membawa rancangan Tuhan untuk dirinya. Contoh yang saya pernah juga dengar dalam suatu kesaksian, ada seorang pemuda yang sejak kecil dia merasa dibandingkan dengan kakaknya. Karena kakaknya itu pemain football ya. Football di Amerika, tapi football yang lain tuh, yang seperti rugby. Nah, memang di Amerika Serikat itu pemain football dikenal sebagai orang-orang yang jantan, badannya besar-besar. Kebetulan si kakak begitu. Si adik tubuhnya itu kurus renteng. Bukan senangnya main bola, senangnya baca buku di rumah. Si ayah senangnya main bola juga, football. Akhirnya si ayah itu dekat dengan si kakak. Tapi malangnya suatu hari si kakak meninggal dunia. Nah, si ayah itu begitu terpukul sekali karena kematian anaknya. Nah, tapi masalahnya adalah dalam suatu percakapan atau pertengkaran pernah terlontar meskipun tak secara langsung perkataan si ayah yang seolah-olah mengharapkan yang mati bukan si kakak tapi si adik. Seperti itu. Nah, si anak ini bertumbuh besar dengan perasaan yang sangat luka ya. Dia merasa dia anak yang tidak diinginkan oleh si ayah itu. Akhirnya dia menjadi seorang pendeta. Dan setelah dia menjadi pendeta, tetap dia menyimpan luka yang dalam itu terhadap si ayah. Sampai suatu ketika si ayah sakit berat. Dan dia datang mengunjungi si ayah. Waktu dia mengunjungi si ayah membuka mata. Dan kemudian kebetulan ada seorang suster perawat di situ. Tiba-tiba si ayah berkata, "Suster, saya mau kenalkan kau dengan anak saya. Dia seorang pendeta." Dan si anak ini bercerita dalam kesaksiannya, pertama kali dalam hidupnya, dia itu mendengar suara si ayah yang bangga terhadapnya. Sampai seperti itu. Jadi bertahun-tahun memang dia merasa si ayah itu tidak pernah bangga. Kenapa tak pernah bangga? Karena si anak itu tidak mencapai standar apa yang diharapkannya. Gitu. Jadi si ayah gagal melihat siapa si anak itu. Seperti yang Tuhan sudah desain, sudah rancang. Sebab si ayah mengharapkan anak itu menjadi seperti rancangannya. Nah, setiap orang tua harus menyadari apa yang dibawa oleh si anak tatkala dia hadir dalam dunia ini. Dan kita harus mendidiknya, membentuknya sesuai dengan bawaannya itu. Karena bawaannya itu adalah titipan dari Tuhan. Dia senang musik, dia senang apa, ya itu adalah titipan dari Tuhan. Kesanalah kita akan kembangkan dia. Bukan sesuai dengan rancangan kita. Iya. Berarti setiap orang tua itu diharapkan sudah siap mental gitu sebelum anak itu lahir ke dunia gitu Pak. Sebaiknya lah begitu Pak Gun. Tapi kan tetap masih boleh punya harapan-harapan gitu. Tetap boleh. Asalkan memang bisa dicapai oleh si anak itu. Nah, saya kira kita sekarang sedang membicarakan hal yang spesifik ya. Bukan hal yang umum seperti kita mengharapkan anak kita baik, anak kita tidak nakal. Itu harapan umum ya. Tapi secara spesifik memang kita juga biasanya punya harapan-harapan tersembunyi itu. Ibu Ida bagaimana sebagai orang tua? Ya, harus belajar ya Pak Pol ya, menerima anak apa adanya ya. Dan mengarahkan sesuai dengan bakat dia ya. Betul. Kita kadang-kadang susah terima anak itu kalau anak itu mencerminkan kelemahan kita. Tadi dalam kasus yang berkenaan dengan diri saya sendiri.
Saya menganggap kelemahan saya secara fisik adalah hidung saya. Nah, saya justru ingin supaya anak-anak saya tidak ada yang sama seperti saya. Ada yang seperti saya. Nah, kenapa saya tidak mau? Sebetulnya bukan supaya anak itu tidak menderita. Salah satu motivasi saya adalah supaya tidak ada lagi yang lemah dalam keluarga saya. Tidak ada lagi yang harus merasa malu dengan anggota tubuhnya itu. Jadi ada kalanya kita ini kecewa dengan anak karena anak kita itu seolah-olah menyingkapkan kelemahan kita kepada dunia luar. Itu yang tidak kita inginkan. Tapi apakah kekecewaan seperti itu bisa berkembang lagi dengan menyalahkan Tuhan itu, Pak? Karena itu kan ciptaan Tuhan ini. Bisa. Bisa berkembang sampai sejauh itu, Pak? Bisa. Bisa. Kalau kita memang memiliki konsep yang keliru juga ya tentang Tuhan. Sebab anak itu memang titipan Tuhan dan apa yang dia bawa adalah dia bawa dari Tuhan. Namun tidak berarti Tuhan mempunyai rencana yang jelek untuknya. Meskipun kita melihat kok tidak seperti yang kita inginkan, belum tentu itu jelek baginya. Sebab kita harus selalu ingat bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah untuknya seperti juga untuk kita. Jadi Tuhan adalah Tuhannya pula. Tuhan Yesus bukan hanya Tuhan kita, tapi Tuhan anak kita pula. Iya, memang kalau secara fisik seperti itu ya kita tidak bisa merubah ya. Atau mungkin ya kalau mau dipaksakan dengan operasi plastik dan sebagainya, tetapi itu kan terlalu jauh. Tetapi kan ada hal-hal ya sebenarnya itu bisa kita ubah, Pak Paul ya. Misalnya ya dalam hal anak memilih hobinya atau jurusan pendidikannya, sebenarnya sampai sejauh mana orang tua itu boleh mengintervensi anak ini? Kita mesti mengenali kemampuan si anak, jadi karunia si anak itu. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan kesempatan. Jadi salah satu cara untuk mengetahui anak itu mempunyai karunia atau tidak untuk bidang tertentu adalah dengan memintanya untuk mencoba. Jadi tidak apa-apa. Misalkan kita ini belum tahu anak kita berbakat musik atau tidak. Silakan ajarkan dia musik. Nah, dalam perkembangan ini kita lihat apakah dia memang bisa atau tidak. Kalau memang tidak bisa dan tidak berminat, ya sudah kita relakan. Terus kita coba lagi untuk hal yang lain, misalnya olahraga. Kita minta dia ikut lagi. Jadi kita memang harus mencoba. Dan uji coba ini berlangsung bukan hanya sekali dua kali, bukan hanya seminggu dua minggu. Bisa bertahun-tahun memang. Bisa bertahun-tahun. Jadi di sana dibutuhkan pengamatan dari orang tua itu terhadap anaknya. Betul. Pengamatan sekaligus juga pendengaran yang baik, yaitu berbincang-bincang dengan si anak agar kita tahu minat si anak. Apa yang sungguh-sungguh dia senangi. Begitu. Masalahnya adalah kalau kita itu sudah punya suatu konsep, walaupun itu keliru, Bapak, kita cenderung memaksakan itu kepada si anak, gitu. Konsep saya adalah anak saya itu jadi pemain piano misalnya tadi yang Bapak katakan ya. Dengan berbagai cara itu saya akan paksakan dia untuk jadi pemain piano gitu. Kalau dia tidak mempunyai bakat, ya kasihan si anak. Kalau si anak itu memang punya bakat, tidak apa-apa. Saya masih ingat, saya pernah punya teman yang memang sekarang jadi dokter. Terus saya bertemu dengan ibunya. Ibunya berkata begini, ibunya seorang suster, perawat. Sejak kecil anak saya memang sudah saya didik untuk menjadi dokter. Nah, dan memang si ibu itu benar-benar ya mendorong si anak akhirnya mencapai gelar dokter. Tapi anak itu memang pandai dan dia mampu dan dia berminat karena ibunya pun juga perawat. Jadi memang rupanya ada bakat ke arah itu. Kalau anak itu tidak berbakat ya kasihan sekali itu. Dampak-dampaknya adalah si anak merasa tertolak lagi di situ. Jadi bagi setiap orang tua harus rela ya Pak Po, kalau memang itu tidak sesuai dengan kemampuan anak, kita harus dengan besar hati menerima apa yang diinginkan anak ya Pak Po. Iya. Iya, seringkali memang harus ada keseimbangan juga ya Bu Ida ya. Misalkan begini ya. Misalkan dia ingin mengambil suatu bidang yang kita tahu sulit untuk dia kembangkan dan sulit untuk dia gantungkan sebagai mata pencahariannya. Nah, ada kalanya memang kita harus berpikir praktis pula gitu. Tidak bisa terlalu idealis. Nah, yang bisa kita lakukan adalah bukannya melarang dia memasuki bidang tersebut, tapi kita bisa mendorong dia untuk misalnya ya mengembangkan keterampilan yang lain yang mungkin juga dia sukai,
Meskipun tidaklah sebesar bidang yang pertama itu. Jadi kesukaannya pada bidang yang kedua memang sedikit lebih rendah. Tapi nggak apa-apa. Jadi yang penting adalah kita tidak melarangnya memasuki bidang tersebut. Namun kita minta dia untuk juga mengembangkan bidang yang lainnya yang juga sama praktis, yang lebih praktis maksud saya. Sehingga akhirnya dia bisa mendapatkan juga mata pencaharian dari itu. Iya. Tetapi kalau hal yang agak lebih serius Pak Pol ya, kita bicara tentang ya kalau anak-anak kita sudah mulai menjadi dewasa, di dalam hal mereka berpacaran, kita pun sebagai orang tua punya idealisme tertentu gitu ya. Saya mengharapkan menantu saya itu seperti ini. Ternyata yang dipilih itu berbeda, ya, berbeda dengan apa yang kita harapkan. Ya, mungkin berbeda agama, mungkin berbeda suku, dan mungkin berbeda tingkat sosial yang kita harapkan. Nah, itu sampai sejauh mana Pak kalau kita bisa ungkapkan kepada anak kita? Idealnya adalah kita mulai memberitahukan anak apa itu yang menjadi suami atau istri yang baik, ciri-ciri apa yang baik ya. Kita sudah melakukan itu sejak anak kecil sebetulnya. Kita sudah mulai berkomunikasi dengan dia, suami yang baik seperti apa, istri yang baik seperti apa. Nah, informasi-informasi ini akhirnya akan mulai tertanam pada diri si anak. Dan pada waktu nanti dia mencari pasangan hidup, tanpa dia sadari informasi ini menjadi seperti panduan, pedoman baginya, yang akan mengarahkannya mendapatkan seperti yang kita inginkan. Kalau dia menemukan yang sama seperti yang kita inginkan, sebetulnya dia akan senang. Karena dia tahu ini akan menyenangkan hati orang tuanya. Kalau dia kebetulan jatuh cinta dengan yang tidak disetujui oleh orang tua, dan dia tahu orang tua pasti menolak, sebetulnya dalam diri dia sendiri ada konflik gitu. Ada konflik. Nah, kadang-kala kita memang berpikir anak itu sengaja mendapatkan pasangan yang tidak kita kehendaki. Tapi sebetulnya, ya hampir semua kasus yang saya kenal, yang saya ketahui, mereka tidak sengaja memilih orang seperti itu. Kebetulan saja jatuh cinta dengan orang seperti itu. Jadi memang cara untuk mengaturnya, membimbing dia itu perlu sekali penanganan yang khusus dan lembut dan hati-hati di situ. Tapi betul sekali kata Pak Agun, kita akhirnya memang ya bisa kecewa dengan pilihan anak kita. Saya kok hampir percaya bahwa pada umumnya ya, orang tua itu pada awalnya kecewa dengan pilihan anaknya. Saya hampir percaya itulah yang terjadi. Rata-rata semua. Kenapa Pak? Kok bisa terjadi seperti itu Pak? Justru memilih orang yang tidak sesuai dengan selera Betul. kita. Kenapa Pak? Kok bisa terjadi seperti itu? Kita cenderung memang mengukur orang dengan diri kita. Kesatu begitu. Kedua, kita cenderung menginginkan anak kita lebih bahagia daripada kita. Jadi, kita cenderung mengharapkan anak kita memilih pasangan hidup yang lebih baik dari kita. Dan hidupnya nanti akan lebih baik daripada hidup kita sekarang ini. Jadi itu kecenderungan kita. Lalu mengatasi kekecewaan itu gimana Pak? Kalau kenyataannya tidak sesuai dengan harapan kita. Misalkan dalam soal mencari Ya, jodoh itu kan ini ya. dalam mencari jodoh itu. Contoh saja kalau tidak seiman gitu Pak. Ya, misalnya tidak seiman atau tidak, ya banyak hal yang pokoknya yang tidak sesuai. Gimana? Saya kira kita akan harus komunikasikan seperti apa adanya, bahwa kita tidak setuju karena hal-hal ini. Nah, sebaiknya dan seharusnya lah yang kita komunikasikan itu seturut dengan firman Tuhan. Jadi bukan karena selera pribadi kita, tapi memang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Misalnya, menikah dengan yang tidak seiman. Sebab firman Tuhan jelas meminta kita menikah dengan yang seiman, bukan dengan yang tidak seiman. Jadi alasan itulah yang kita sajikan kepada dia. Waktu kita mulai menyajikan alasan-alasan yang di luar Alkitab, tapi memang mengandung kebenaran, kita mesti berhati-hati. Misalkan nih ya, ada misalnya anak yang ingin menikah dengan seorang wanita yang sakit-sakitan, misalkan ya. Si orang tua tahu bahwa si anak nanti akan menderita menikah dengan wanita ini karena tubuhnya yang lemah. Terus kita katakan, kamu jangan menikah dengan dia, nanti kamu akan menderita gini. Nah, si anak yang dalam usia muda dan sedang jatuh cinta tidak bisa mengerti perkataan kita.
Saya kira reaksi yang pertama muncul dari bibirnya adalah, papa mama kok begitu sebagai orang Kristen? Bukankah papa mama mengajarkan saya harus mengasihi orang yang lemah? Nah sekarang ini orang lemah, kenapa saya tidak boleh mengasihi dia? Nah memang dalam kondisi yang idealis seperti itu, anak nggak mungkin mengerti yang kita katakan. Nggak mungkin. Jadi cara kita mengkomunikasikan konsekuensi pernikahannya nanti juga jangan dalam bentuk larangan seperti itu. Karena sudah pasti akan mengundang reaksi yang keras dari dirinya. Nah yang bisa kita lakukan adalah dalam percakapan sekali-sekali kita bisa berkata kepada dia begini saja. Anakku, saya harap kamu hanya siap. Siap apa, Pak? Atau siap apa, Mah? Siap untuk kamu berkorban. Itu yang saya minta. Kamu mencintai dia, saya tahu. Dan kamu mau menikahi dia, ya silahkan. Ya, dia anak yang baik, cuman memang tubuhnya lemah. Nah, akan banyak hal yang kamu nanti ingin lakukan, tidak bisa kamu lakukan. Karena istrimu lemah. Nah, kamu harus siap berkorban. Hal seperti itu. Dengan cara-cara seperti itulah si anak dibuat berpikir. Dibuat berpikir. Jadi bukannya dia menerima serangan dari orang tua, justru orang tua seolah mencerahkan pikirannya. Sehingga lebih terbuka wawasannya. Itu lebih efektif. Ya, itu berarti bahwa kekecewaan itu tidak perlu kita sembunyikan, tapi kita komunikasikan dengan anak-anak kita itu, dengan anak kita itu. Betul, dengan cara yang tepat. Kita punya harapan seperti ini, tetapi yang dia lakukan seperti itu, gitu Bapak. Sambil memberikan arahan lagi, gitu. Iya, dengan memberikan arahan, jadi menyadarinya. Iya, kalau arahan itu ditolak, kan kekecewaan kita itu makin bertambah. Dan kita harus telan. Kita harus terima itu. Sebab anak itu ya anak yang mempunyai kehendak sendiri. Dan pada akhirnya semua orang tua harus menyadari bahwa anak itu terpisah dari dirinya. Kita cenderung berpikir bahwa anak itu tetap terikat dengan kita dan masih bersambungan dengan kita. Tapi pada akhirnya kita harus sadari dia adalah seorang individu yang bebas. Atau mungkin kita perlu mengevaluasi lagi apakah harapan kita itu memang realistis, gitu Bapak ya. Apakah yang kita harapkan itu sesuatu yang realistis? Kadang-kadang kan harapan kita itu yang tidak realistis gitu. Betul. Sehingga sekalipun dikomunikasikan, dinasihati, ya tetap ditolak. Karena memang bukan salah yang nolak ini. Betul. Salah yang menuntut. Salah yang menuntut. Betul. Betul. Jadi di dalam mengatasi kekecewaan ini Bapak ya, selain tadi kita bisa komunikasikan dan sebagainya, apakah ada langkah lain Bapak, yang kita bisa ambil? Saya kira langkah yang pertama adalah ya kita harus mengevaluasi tuntutan atau harapan kita. Tadi saya sudah singgung tentang konsep perpanjangan diri ya. Perpanjangan diri sebetulnya bersumber dari satu hal Pak Gun dan Ibu Ida, yaitu kita belum bisa menerima diri kita atau keadaan kita apa adanya. Sebabnya adalah kalau kita sudah menerima apa adanya diri kita tidak merasakan perlu untuk membuat anak itu sebagai perpanjangan diri kita. Untuk meraih tujuan yang kita dambakan. Tidak perlu lagi. Jadi saya kira banyak orang tua yang harus berdamai dengan dirinya. Terlebih dahulu. Yaitu bersedialah menerima diri kita ya sebagai orang tua apa adanya. Sehingga tidak menjadikan anak sebagai perpanjangan diri. Atau ada yang menggunakan istilah anak itu adalah untuk meningkatkan kehidupan kita atau nama baik kita, ya, meninggikan reputasi kita dan sebagainya. Tidak. Kalau kita sendiri sudah bisa terima apa adanya ya, siapa kita ini, anak akan bertumbuh dengan lebih bebas. Tidak dibebani lagi oleh tugas atau misi untuk mengangkat harkat atau nama baik orang tuanya. Tidak perlu. Anak tidak berkewajiban mengangkat harkat orang tuanya. Kita orang tua berkewajiban mengangkat nama baik kita sendiri. Tapi orang tua kan juga itu loh Pak Po, untuk menuntut anak melakukan kebenaran firman itu loh Pak Po. Yang seringkali justru ditolak seringkali. Itu bagaimana Pak Po? Kan boleh toh orang tua itu menuntut anak itu berbalik pada Tuhan. Jadi kalau memutuskan sesuatu itu yang sesuai dengan firman Tuhan. Boleh. Apakah salah itu? Enggak, itu betul.
Jadi firman Tuhan pun di kitab Ulangan yang meminta kita untuk mengajarkan ketetapan Tuhan. Pada waktu kita tidur, pada waktu kita bangun, pada waktu kita berjalan, pada waktu kita duduk. Yang semuanya mengandung satu arti, yaitu kapan saja, di mana saja. Coba ajarkan tentang firman Tuhan. Jadi silakan. Namun yang penting juga Bu Ida adalah bagaimana kita menyampaikannya. Sebab pada anak-anak yang sudah remaja atau menginjak usia dewasa, instruksi-instruksi tidak bisa efektif lagi. Anak itu tidak lagi tanggap terhadap perintah-perintah dari orang tua. Tidak bisa lagi memang. Jadi yang lebih cocok adalah sistem bimbingan. Kita minta dia ingat Tuhan, kita ingatkan dia untuk berdoa, kita ingatkan dia untuk membaca firman Tuhan, kita ceritakan pengalaman kita dengan Tuhan. Terus kita juga sampaikan kepada dia bahwa kita mendoakan dia setiap hari. Nah, hal-hal itulah yang bisa kita lakukan. Kalau kita perintahkan, biasanya ditolak. Iya. Jadi mengenai kekecewaan ya Pak Pol, kan semua orang tua itu pada dasarnya mengharapkan anaknya menjadi anak yang baik dan seterusnya. Tetapi ya tidak semua harapan itu bisa tercapai. Baik untuk kita belum tentu baik untuk anak itu ya. Betul. Nah, apakah ada pedoman dari firman Tuhan yang bisa menguatkan kita sebagai orang tua di dalam membina ini? Saya akan bacakan dari Amsal pasal 15 ayat 16 dan 17. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Jadi saya kira intinya adalah tuntutlah sesimpel mungkin. Harapkanlah sesederhana mungkin. Nah, yang sederhananya itu apa? Saya kira tuntutan nomor 1 adalah yang paling sederhana. Anak kita itu bisa kenal Tuhan Yesus. Hidup dalam takut akan Tuhan. Itu yang sederhana. Jadi firman Tuhan memang menegaskan lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Nah, tuntutlah sesederhana mungkin, yaitu yang lebih bersifat kehidupannya secara pribadi, karakternya, kehidupan moralnya. Nah, untuk hal-hal yang lainnya kita hanya bisa giring dia, arahkan dia. Dia mencapai, ya kita senang. Dia tidak mencapai, ya kita coba carikan jalan yang lain bagi dia. Saya kira orang tua harus memang makin anak besar, makin melepaskan genggamannya. Kalau tidak dia akan kecewa berat. Supaya dia pun terbentuk sesuai apa yang Tuhan inginkan. Dan tugas kita sebagai orang tua adalah memberikan suasana atau kondisi yang memungkinkan anak itu bertumbuh. Betul. Ya, sekalipun itu kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan-harapan kita sendiri, Pak Wal. Betul. Jadi demikianlah tadi para pendengar yang kami kasihi. Kami telah persembahkan sebuah perbincangan tentang harapan atau kekecewaan bahkan orang tua terhadap anak bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kalau Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK dengan alamat Jalan Cimanuk 58, Malang. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas surat-surat yang sudah dikirimkan kepada kami. Namun saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda masih sangat kami nantikan. Dari studio kami ucapkan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.